Haleluya semuanya. Puji Tuhan, saudaraku. Kita kembali lagi bertemu dalam kebaktian minggu ibadah yang kedua di tempat ini. Amin. Saudaraku yang kasih, sebagai renungan kita firman Tuhan pada hari ini yang berjudul Jalan Berputar Melalui Padang Gurun. Nah, saudaraku, mari kita buka dulu Keluaran 13 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-22. Sudah dapat? Keluaran 13 ayat 17 sampai dengan 22. Kita baca bergantian, saya membaca yang ganjil, saudara membaca yang genap sampai dengan ayat 22. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa ini menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Dengan siap sedia berperang jalan orang Israel dengan Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikian di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam hari dan pada waktu malam dan tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan dari tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada malam di depan bangsa itu. Haleluya. Saudara yang terkasih, setelah keluar dari Mesir, Tuhan tidak menuntun bangsa Israel melintasi jalur gajah, yaitu jalan yang menuju perbatasan Mesir dan Filistin. Walaupun ini adalah jalan yang terdekat ke tanah perjanjian. Saudara yang terkasih, tetapi mereka dituntun oleh Tuhan melalui padang gurun, yaitu padang gurun pasir. Saudara yang terkasih, apa itu padang gurun? Bagaimana suasana padang gurun itu? Padang gurun, kata lain adalah padang pasir. Kondisi padang gurun yaitu sejauh mata memandang, segala penjuru, timur, barat, utara, selatan, semuanya hanya terlihat padang pasir yang berhantaran. Saudara yang terkasih, sama dengan gambarannya seperti kita di tengah lautan. Kalau si Rocky Sembiring sudah tahu itu bagaimana di tengah lautan, yang kelihatan hanya air sekelilingnya, tidak ada yang lain, tidak ada pulau. Saudara yang terkasih, yang nampak hanya air laut, tidak ada tumbuhan apapun. Kalau tidak ada kompas, saudaraku, kita di tengah lautan, tidak ada peta yang mau kita tuju, maka kita tidak tahu arah, kita akan tersesat. Saudara yang terkasih, di mana timur, barat, selatan, gak tahu di mana arahnya. Haleluya. Jadi saudaraku, harus ada yang menuntun. Saudara yang kasih, temperatur di padang gurun, temperatur panasnya lebih kurang 49 derajat, sangat panas di padang gurun pasir, saudara yang kasih. Tetapi kalau malam sangat dingin, sampai -2 derajat. Kalau malam hari di padang gurun pasir, mengapa bisa sangat panas?
Karena awan tidak ada menutupi, saudaraku, sehingga terik matahari itu langsung ke padang pasir. Saudara yang kasih, mengapa juga kalau malam begitu dingin? Karena panas yang sudah diterimanya di bumi, saudara yang kekasih, pada malam hari naik kembali, sehingga ada perubahan temperatur, sehingga kalau malam hari otot-otot bisa, saudaraku yang kekasih, dingin, dan jantung pun bisa beku, bisa enggak bergerak lagi saking dinginnya. Haleluya. Nah, saudara yang kasih, selama ini kita sering mendengar bahwa orang Israel membutuhkan waktu 40 tahun untuk masuk ke tanah Kanaan dan berputar di padang gurun karena kekerasan hati mereka. Lalu saudara yang kasih, ya, namun jalan yang berputar itu tidak selalu buruk. Coba katakan, jalan yang berputar tidak selalu buruk. Haleluya. Kita akan melihat sisi baiknya bagaimana jalan berputar ini. Musa juga menuliskan alasan Tuhan membuat orang Israel menempuh jalan berputar. Haleluya. Ibarat jari-jari kita ini seharusnya dari sini kemari sudah dekat, tapi dibuat jalannya berputar. Iya, dari sini sampai kemari. Memang agak jauh, bukan agak jauh lah, memang jauh. Tetapi ada maksud Tuhan di sana. Amin. Haleluya. Mungkin jauh, saudaraku, iman kita yang kita doakan, yang kita bisikkan, yang kita rindukan masih jauh dari panggang, jauh panggang dari api. Amin. Saudaraku yang kasih, tapi ada maksud Tuhan. Belum, saudaraku, kita terima hari ini janji Tuhan yang kita alami. Sepertinya nggak ada gambaran, nggak ada bayang-bayangnya. Saudaraku yang kasih, tapi ada maksud Tuhan di sana. Haleluya. Alasan Tuhan membuat orang Israel menempuh jalan berputar. Saudara yang kekasih, Tuhan tahu, Tuhan bisa mengukur kekuatan dan kelemahan bangsa Israel. Tuhan tahu kekuatan dan kelemahan kita. Haleluya. Haleluya. Mengapa dibuatnya jalan agak lama, saudara, berputar, sehingga waktu begitu banyak habis, tenaga begitu banyak terkuras, saudara yang kasih. Tapi sebenarnya Tuhan tahu kelemahan dan kekuatan kita. Amin. Haleluya. Ini berdasarkan kemahatauannya, saudaraku, di mana sejak awal Tuhan tahu apa yang terjadi, yaitu bahwa bangsa Israel akan menyesal kalau melalui jalan yang terdekat ini. Tuhan tahu mereka akan menyesal, dan Tuhan tahu mereka tidak akan sanggup berperang. Saudaraku, mereka pasti kalah dari awal, dari kemahatauan Tuhan kita itu. Saudara yang kasih, Tuhan tahu kelemahan, kekuatan sampai di mana, saudara yang kasih, bangsa Israel. Haleluya. Bilang sama temannya, Tuhan tahu kelemahan dan kekurangan kita. Amin. Tuhan tidak membiarkan anak-anaknya berperang sebelum mereka siap. Saudara yang kasih, setelah bangsa Israel sudah siap berperang, barulah mereka disuruh Tuhan ataupun dibiarkan Tuhan berperang. Saudara yang kasih, tapi di mata Tuhan mereka belum siap pada waktu itu. Mereka belum siap. Mereka masih lemah secara fisik, secara mental. Mental mereka masih mental Buddha, yang mudah takluk, mudah menyerah, mudah putus asa. Fisik mereka juga fisik budak, saudaraku, tidak tahu berperang. Saudaraku, sehingga tidak akan mampu melawan tentara Mesir.
ataupun orang-orang Filistin yang sudah mahir berperang. Peperangan tanpa kesiapan akan membawa penyesalan bagi bangsa Israel. Tuhan tahu ini. Jadi saudara, Tuhan tidak biarkan bangsa Israel berperang sebelum mereka diperlengkapi dengan baik. Haleluya. Saudara yang kekasih, padang gurun adalah persiapan bagi mereka. Padang gurun pasir, melalui perjalanan padang gurun pasir, itu adalah bentukan persiapan bagi mereka untuk bisa berperang. Haleluya. Demikian juga Tuhan tidak akan membiarkan kita menghadapi pencobaan ataupun pergumulan sebelum kita siap menanggungnya. Haleluya. Saudaraku, sebelum kita siap menanggungnya, tidak akan datang kepada kita peperangan itu. Tetapi kalau kita sekarang mengalami peperangan itu, berarti sekarang kita sudah siap menghadapinya. Haleluya. Nah, kemudian saudaraku, Tuhan tahu saat yang tepat. Tuhan tahu saat yang tepat. Tuhan tahu, saudaraku, kapan orang Israel itu harus bisa berperang. Beberapa waktu kemudian mereka disuruh melawan Amalek dan mereka menang. Itulah dia dituliskan dalam Keluaran 17 ayat 8 sampai 16. Barulah ketika mereka dilihat sudah bisa, sudah cukup, sudah mampu berperang, barulah mereka bisa berperang. Amin. Nah, saudara yang kasih, ada saatnya Tuhan menghindarkan kita dari pergumulan, tetapi ada saatnya kita juga harus menghadapi pergumulan. Amin, saudaraku. Ada saatnya Tuhan hindarkan, ada saatnya tidak ditimpakan kepada kita, dilalukan oleh Tuhan. Ada saatnya Tuhan biarkan kita hadapi, karena Dia tahu kita sudah mahir berperang. Amin. Amin. Nah, saudara yang kekasih, ya, semua itu karena Tuhan sudah mengukur kekuatan dan kelemahan kita, sehingga bila Tuhan izinkan kita bertemu masalah, itu artinya Tuhan mengukur kita mampu menanggungnya. Amin. Haleluya. Apa saudaraku? Artinya kita sanggup menanggungnya. Amin. Bahkan mengalahkannya. Jadi jangan menyerah dengan masalah. Tuhan sudah mengukur kekuatan kita. Katakan sama temannya, jangan menyerah oleh masalah. Ayat 18 tadi berkata, tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju laut Teberau dengan siap sedia berperang. Berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Haleluya. Saudaraku, manusia ini, saudaraku yang kasih, tentu ingin mencari jalan yang terdekat untuk bisa sampai di tujuan, agar menghemat waktu, tenaga. Saudara yang kasih, padahal jalan terdekat dan jalan pintas itu belum tentu baik. Amin. Haleluya. Manusia juga ingin instan. Yang instan kadang itu yang orang inginkan, padahal yang instan ini belum tentu baik. Makanan instan juga belum tentu baik. Makanan cepat saji, fast food, saudaraku, belum tentu baik, walaupun itu enak. Haleluya, saudaraku. Haleluya. Nah, manusia juga ingin mimpinya cepat tercapai. Cepatlah aku dapat kerja, cepatlah aku jadi orang kaya, cepatlah aku mendapat berkat. Saudara yang kasih, manusia ingin apa yang dimimpikannya itu cepat tercapai. Ingin, saudaraku, tujuannya, visinya cepat tercapai. Saudara yang kasih, itu sebabnya anak Tuhan kadang sedih. Mengapa dia sedih? Kadang dia juga bukan hanya sedih, bahkan mandele, bahkan bersungut-sungut. Saudaraku, bahkan rasanya tidak ada semangat lagi.
Mengapa saudaraku yang kasih? Karena jalan yang berliku-liku, dan kadang-kadang saudaraku begitu lama, begitu capek, kadang-kadang mau putus asa. Saudaraku yang kasih, berkata di dalam hati, mengapa jalan hidupku begini? Ketahuilah saudaraku yang kasih, bahwa Tuhan telah mengukur kekuatan kita. Jangan mundur, amin. Jangan patah semangat, amin. Saudara yang kasih, Tuhan tahu seberapa kuat kita, seberapa mampu kita menghadapinya. Nah saudaraku, Tuhan ingin juga umat Israel berjalan, belajar. Tuhan ingin bangsa Israel belajar mempercayai Tuhan, mempercayai pimpinannya. Amin. Saudara yang kasih, karena tanpa pimpinan Tuhan, mereka bisa tersesat dan tidak sampai ke tujuan. Kita lihat tadi di padang pasir tidak ada arah. Semuanya padang pasir berhantaran. Saudara yang kasih, adapun kompas bagi mereka, mereka tidak tahu di tanah Kanaan, jadi mereka harus mengarah kemana? Mereka tidak tahu. Nah jadi saudara yang kasih, tiang awan dan tiang apilah sebagai kompas mereka yang menuntun mereka di padang pasir. Amin saudaraku. Tiang awan pada siang hari, tiang api pada malam hari. Jadi seperti tiang dia naik sampai berapa meter, berapa ratus meter ke atas. Api kalau malam hari, awan kalau siang hari. Itulah kompas mereka, itulah yang mereka ikut, itulah pimpinan Tuhan bagi bangsa Israel. Haleluya. Kalau ada yang mengarah ke yang lain, pasti yang mengarah ke tempat yang lain itu akan tersesat, pasti akan menyesal. Oleh karena itu, apapun yang terjadi dalam hidup kita, jangan menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Kita akan menyesal. Bilang sama temannya, jangan menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Jangan menyimpang dari pimpinan Tuhan. Nanti kita bisa menyesal. Haleluya. Sekalipun mungkin kita menyangkal diri, sekalipun mungkin ada penderitaan, sekalipun mungkin ada penyangkalan diri, sekarang ini yang kita hadapi dalam mengikut Tuhan menuju tanah Kanaan kita, menuju kemakmuran kita, menuju keberkatan kita, lebih jauh lagi menuju surga. Ikutilah pimpinan Tuhan. Haleluya. Kalau kita tidak mengikuti pimpinan Tuhan, kita bisa tersesat. Dunia menyesatkan kita. Saudara yang kasih, setan akan menyesatkan kita. Karena di padang gurun tidak ada arah. Karena di padang gurun, saudara yang kasih, semuanya sama. Haleluya. Haleluya. Nah saudaraku, seperti awal tadi, kalau kita berada di tengah padang gurun, semuanya akan terlihat sama. Kita tidak tahu mana arah timur atau selatan. Tuhan membuat bangsa Israel berputar melalui padang gurun selama 40 tahun. Kenapa Tuhan membiarkan dan mengizinkan situasi ini terjadi? Apakah Tuhan tidak bisa memberi yang terbaik kepada bangsa Israel? Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa Tuhan tidak ingin bangsa Israel menyesal ketika mereka harus bertempur dan menghadapi peperangan, sehingga mereka meminta kembali ke Mesir. Itulah alasan utama Tuhan akhirnya membiarkan bangsa Israel melewati jalan berputar, yaitu jalan padang gurun. Amin saudaraku. Haleluya. Saudara yang kasih, kalaulah kita naik taksi, saudara yang kasih, lalu di dalam perjalanan, tidak jauh dari perjalanan dari tempat tinggal kita, saudaraku, ada petugas mengarahkan kita, saudaraku yang kasih, ke jalan yang lain. Karena saudaraku, di jalan yang di depan sana mungkin ada kecelakaan, mungkin ada kemacetan, mungkin ada demonstrasi, lalu petugas mengarahkan ke jalan yang lain. Saudaraku yang kasih,
Mungkin itu jalan yang berputar, mungkin itu jalan yang agak jauh. Mungkin kita akan bersungut-sungut. Saudara yang kasih, kalau zaman dulu, apalagi zaman dulu kalau naik taksi, harusnya jalannya cepat sampai jalan yang terdekat, tahu-tahu diarahkan ke jalan yang lain. Saudaraku, zaman dulu Argo jalan terus. Tambah mahal. Bahkan saudaraku bisa entah mana lagi kita jalannya. Mungkin kita juga takut di dalam taksi itu, saudara yang kasih, ya. Tetapi tidak ada jalan lain. Kita sudah diarahkan ke jalan yang lain. Mungkin itu berputar untuk tujuan kita, saudara yang kasih. Tapi itu petugas itu tahu itulah jalan yang terbaik. Haleluya, haleluya. Katakan, Tuhan tahu jalan yang terbaik bagi saya. Amin. Saya tidak tahu saudara yang kasih apa persoalan saudara hari ini. Tetapi satu hal, saudara yang kasih, sering kita dalam kehidupan kita, Tuhan membawa jalan-jalan yang tidak biasa kita lalui. Ketika kita sudah berada dalam zona nyaman kita, tiba-tiba Tuhan melakukan sesuatu yang tidak biasanya. Saudara yang kasih, kita biasanya protes, tidak menerima, karena kita harus keluar dari zona nyaman kita. Padahal pasti ada rencana Tuhan. Dia mengajak kita berjalan melewati jalan yang tidak biasa, namun itu jalan yang terbaik. Haleluya, haleluya. Katakan lagi, pimpinan Tuhan jalan yang terbaik. Amin. Kemudian saudaraku, dikatakan lagi tadi, di padang gurun tidak ada jalan pintas. Akibat dari tidak adanya jalan pintas, kadang membuat kita juga pernah ngomel karena perjalanan terlalu lama, menggerutu, bersungut-sungut. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, mereka dikejar oleh Firaun dengan 600 kereta terpilih. 600 kereta terpilih. Saudara yang kasih, bayangkan 600 mobil. Misalnya zaman sekarang mengejar kita, saudaraku, 600 kereta terpilih mengejar bangsa Israel. Bangsa Israel berjalan kaki. Dengan cepat mereka bisa terkejar, saudaraku. Tidak ada jalan pintas, saudaraku yang kasih. Mau balik jumpa sama pasukan Mesir, maju di depan ada lautan, tidak ada jalan pintas. Sudah terkepung, saudaraku yang kasih. Tidak bisa melarikan diri. Hidup memang sering sulit. Kelihatan, saudaraku, silih berganti kesulitan kita, masalah kita. Ada yang berat, ada yang ringan, bercampur aduk di sana. Saudara yang kekasih, selama kita hidup di dunia ini, kita akan selalu berhadapan dengan itu semuanya. Oleh karena itu, jangan berpaling daripada Tuhan, jangan berpaling dari pimpinannya. Haleluya. Bangsa Israel berkeliling di padang gurun selama 40 tahun. Sebenarnya sebentar mereka bisa sampai. 3 bulan mereka bisa sampai. Berjalan kaki, saudara, 3 bulan bisa sampai. Saudara yang kasih, tapi mereka melaluinya 40 tahun. Apakah Musa salah membawa jalan? Apakah tiang awan, tiang api salah membawa jalan? Apakah kompas mereka salah, saudara yang kasih? Bukan. Tetapi saudara yang kasih, dalam perjalanan itu memang mereka dituntut untuk taat dan patuh. Amin. Haleluya. Nah saudaraku, dalam perjalanan bangsa Israel di padang gurun tidak ada jalan pintas. Bahkan untuk mencari makanan tidak ada jalan pintas. Amin. Mau kemana mereka mencari makan? Saudara yang kasih, tidak ada jalan pintas. Mencari air, tidak ada jalan pintas. Kemana mereka mau mencari air? Digali pun mungkin berapa meter tidak akan ada air.
Haleluya. Kalau ada air, maka akan ada tumbuhan. Saudara yang kasih, tidak ada air, tidak ada makanan. Saudara yang kasih, nyawa mengancam, nyawa terancam. Saudaraku di padang pasir. Oleh sebab itu, saudaraku, sungguh dahsyat, sungguh luar biasa kalau bangsa Israel bisa melewati, saudara yang kasih, padang gurun pasir ini. Amin. Saudara yang kasih, selama melalui berbagai pencobaan, saudaraku, ini menentukan kualitas iman kita kepada Tuhan. Saudara yang kasih, kalau sekarang ini kita harus menghadapi banyak perkara yang tidak baik, yang tidak enak, yang sungguh menyakitkan, yang sungguh mungkin membawa kita menderita. Saudaraku, ya, itu sebagai untuk mendewasakan iman kita. Haleluya. Roma 5 ayat 3 sampai 5. Mari kita baca, saudaraku, bersama-sama. 2-3 ya. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Saudaraku yang kekasih, dalam kesengsaraan bukan kita mandele, tapi ayat ini mengatakan marilah kita bermegah. Dalam kesulitan, saudaraku, dikatakan mari kita bermegah. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, itu akan menimbulkan ketekunan. Ketekunan itu akan menimbulkan tahan uji. Kalau kita bertekun di jalan-jalan kita yang sulit bersama dengan Tuhan, maka kita adalah orang-orang yang bisa tahan uji. Ada goncangan, ada tantangan, ada aniaya yang lebih berat daripada itu, kita sudah terlatih untuk menghadapinya. Amin. Saudara yang kasih, pengharapan pada keadaan itu tidak akan mengecewakan kita. 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7 juga, saudaraku, ini sangat luar biasa. Mari kita baca 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. Sudah dapat? 2-3 ya. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Apa dikatakan? Bergembiralah. Kalau kita menghadapi persoalan pergumulan kita dengan bergembira, saudara yang kekasih, maka kita, saudaraku, mendapat kekuatan daripada Tuhan, sehingga saudara yang kasih, kita benar-benar melewatinya, membuktikannya dengan iman yang teguh. Amin. Haleluya. Maksud dari semuanya itu untuk memurnikan iman kita. Amin. Ada sekolah, ada kuliah, kenapa harus ada ujian? Kenapa harus ada tes? Karena mereka dipersiapkan kepada level yang lebih baik lagi. Amin. Jadi saudaraku, jalan padang gurun ini mungkin kuliah kita, laluilah, jalanilah. Karena kalau kita bersama dengan Tuhan, maka tidak akan pernah mengecewakan. Itu jauh lebih tinggi daripada emas, dikatakan. Betul saudaraku? Dikatakan tadi, itu membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Jauh lebih tinggi nilainya dari emas yang fana di dunia ini. Ujian bagi kita
ataupun padang gurun kesulitan dalam hidup kita, itu jauh lebih baik nilainya daripada emas. Amin. Haleluya. Jadi jangan mendele, amin. Jangan merasa akulah orang yang paling menderita, akulah orang yang paling sulit, akulah orang yang termiskin di dunia. Saudaraku, jangan. Saudara anak Tuhan, orang yang luar biasa, diberkati oleh Tuhan. Amin. Nah, dikatakan lagi, saudaraku, di padang gurun tidak ada tempat untuk bersembunyi. Semua terlihat jelas, seperti panas, badai, sunyi, lelah, dan tidak ada kenyamanan. Panas, tidak ada AC. Bayangkan, di padang gurun itu panasnya luar biasa. Haleluya. Jadi saudaraku, walaupun kita belum pakai AC, latihanlah. 2-3 orang aja bilang amin. Yang lain gak setuju dia. Gak lah pendeta. Bayangkanlah saudaraku, tidak ada kenyamanan di padang gurun pasir. Mungkin gak ada kenyamanan hidup kita hari ini. Menghadapi COVID ini pun kita tidak ada kenyamanan. Saudara yang kasih, sulit, takut saudara yang kasih akan terkena wabah ini. Bukan hanya itu, pekerjaan kita pun menjadi sulit. Perdagangan, bisnis menjadi sulit. Saudara yang terkasih, tetapi jangan mandili, jangan mengeluh, jangan mundur. Saudara yang kasih, itu kita hadapi karena kita tahu kalau kita hadapi bersama Tuhan, kita bisa melaluinya dengan baik. Haleluya. Jika kehidupan kita saat ini serba salah, mau ke kanan salah, mau ke kiri salah, berdiri salah, bangun juga salah, mungkin itulah kehidupan padang gurun kita. Amin. Saudara yang kasih, punya uang mungkin yang dibeli mahal. Saudara yang kasih, punya uang mungkin yang dibeli nggak ada. Saudara yang kasih, apalagi nggak ada uang, apalagi sekarang ini serba online, belajar online, bekerja online, belajar, saudara ke sekolah online, semuanya. Oh, banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Sulit bagi kita, sulit bagi semua orang. Saudara yang kekasih, jadi sebelum kita berkata kepada dunia ini bertobatlah, maka Tuhan akan terlebih dahulu membersihkan kita, gerejanya, melalui padang gurun pasir ini. Haleluya. Saudara yang kekasih, ya biarlah gerejanya bertobat, dimulai dari kita, gerejanya. Mau saudaraku? Mau? Gerejanya, kita umat Allah, kita jemaat harus terlebih dahulu bertobat. Padang gurun adalah tempat di mana kita menyucikan diri dari segala dosa kita dan kesalahan kita. Apapun yang kita perbuat, dosa besar, dosa kecil, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tahu Tuhan itu. Sama seperti di padang gurun, tidak bisa kita bersembunyi, tidak bisa kita melarikan diri. Saudaraku, semuanya terlihat. Amsal 15 ayat 3 mengatakan, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang baik maupun orang jahat. Semua terlihat. Tidak ada seorang pun di antara kita ini tersembunyi. Jadi jangan sembunyi-sembunyi melakukan dosa. Tuhan tahu dan Tuhan melihatnya. Haleluya. Saudara yang kasih, jalanilah padang gurun pasir. Saudaraku, jangan pakai jalan pintas. Kalau kita mau berkat kita dapat dengan halal. Jangan korupsi, jangan kolusi. Tidak ada tempat bagi kita untuk melarikan diri. Pasti kita diketahui oleh Tuhan.
Amin. Jangan diam-diam pergi ke dukun. Tuhan tahu, gak bisa kita bersembunyi. Bertobat. Haleluya. Haleluya. Saudara yang kasih, kita tidak bisa menyembunyikan diri kita. Apapun yang kita perbuat, saudaraku, sudah dikatakan tadi, dosa besar, dosa kecil, Tuhan bisa mengetahuinya. Di padang gurun inilah Tuhan mengubah mental bangsa Israel dari mental budak menjadi mental prajurit yang siap untuk merebut tanah perjanjian. Saudara yang kekasih, yang dijanjikan Tuhan kepada nenek moyang mereka. Haleluya. Jadi siap dulu kita, mentalnya, fisiknya, saudaraku, kerohaniannya, untuk bisa memiliki berkat yang besar. Haleluya. Nah saudaraku, reaksi bangsa Israel yang tidak menghormati Tuhan sebenarnya adalah gambaran kita yang tidak menghormati Tuhan, yang sudah memberikan nyawanya bagi kita. Itu gambaran. Hormatilah Tuhan Yesus yang sudah mengorbankan dirinya. Haleluya saudaraku. Hormatilah, dia menderita untuk kita, dia berbilur-bilur untuk kita, darahnya tercurah untuk kita. Hargakanlah itu, saudara yang kekasih. Perjalanan bangsa Israel 40 tahun di padang gurun ini justru menunjukkan bahwa Tuhan selalu menyertai bangsa yang tegar tengkuk ini. Tidak hanya itu, Tuhan juga sedang mendidik dan mengajar mereka dengan kasih-Nya yang tidak berkesudahan sampai mereka masuk ke tanah Kanaan. Bandel sebenarnya bangsa Israel ini, saudara yang kasih, tegar tengkuk. Bayangkanlah, sudah begitu banyak mukjizat mereka terima, saudara yang kasih. Sudah begitu banyak kebaikan-kebaikan Tuhan yang mereka terima. Tetapi ketika, saudara yang kasih, Musa naik ke atas gunung, bangsa Israel membuat berhala. Bahkan mereka bersungut-sungut di padang gurun pasir, daging, semangka, bawang pre, makanan enak. Saudara yang kasih, mereka bersungut-sungut. Mereka berkata, lebih baiklah kami kembali ke Mesir, Musa. Begitulah keadaan bangsa Israel, saudara yang kasih. Tidak ada kesulitan yang mengalahkan kita kecuali kita membiarkannya mengalahkan kita. Gak ada kesulitan yang mengalahkan kita kecuali kita membiarkannya kesulitan itu, saudara yang kasih, tidak melawannya. Amin. Semuanya ditentukan oleh keputusan kita dan bukan oleh kesedihan kita atau masalah-masalah yang lain. Nah, jadi saudara yang kasih, demikian juga kita yang sedang menghadapi kesulitan, berharaplah kepada Tuhan saja yang sanggup menolong kita. Haleluya. Maaf saudara. Kipas. Matikan dulu kipas. Matius 11. Mari saudara kita baca bersama-sama. Sudah dapat? Matius 11 ayat 28 sampai dengan 29. Matius 11 ayat 28 sampai dengan 29. 23 ya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Haleluya. Kuk yang kita terima, beban yang kita terima, saudaraku, ringan, sehingga kita bisa menanggungnya. Tentu semua kita ingin berlama-lama. Tentu kita tidak ingin. Tentu semuanya kita tidak ingin berlama-lama untuk mencapai tanah Kanaan. Betul? Tidak ada yang kepengen berlama-lama untuk menerima berkatnya. Tidak ada yang kepengen
jodohnya lama datang. Jangankan jodoh, gajinya lama datang pun dia nggak suka. Haleluya. Haleluya. Nah, saudara yang kekasih, yang berarti di dalam dunia ini keberhasilan, kesuksesan, kemakmuran, kesejahteraan, kesembuhan, dan keindahan yang lainnya. Saudara yang kekasih, sabarlah untuk menerimanya. Amin, saudaraku. Haleluya. Tetapi Tuhan mengerjakan doa dan harapan kita untuk tidak saja mengaruniakan tanah Kanaan di dalam dunia ini, tapi juga karena kasih-Nya Ia mengerjakan doa dan pengharapan kita juga untuk pertahankan kita, menebus kita. Saudara yang kasih, melalui padang gurun. Dunia menuju tanah Kanaan yang sesungguhnya ya. Kita baca dulu Mazmur 23 ayat 6. Mazmur 23 ayat 6. Dapat? 23 ya. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi kebajikan dan kemurahan yang mengikuti kita. Penyertaan Tuhan itu luar biasa. Sama seperti bangsa Israel, sekalipun di padang gurun, penyertaan Tuhan luar biasa. Mujizat demi mujizat, saudaraku, terjadi. Begitu juga dengan kita. Amin. Sungguh orang yang menghadapi ini, orang bijaksana, akan bersuka cita karena penderitaannya. Daniel 12 ayat 10. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, karena orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Jadilah bijaksana, amin. Jangan jadi orang fasik. Sebab dengan demikian ia telah memberi dirinya masuk ke dalam waktu Tuhan, yakni ke dalam rencana Tuhan, dan telah belajar taat seperti Yesus. Mari kita taat. Haleluya. Sekalipun kita menjalaninya dengan, saudara yang kasih, penuh perjuangan. Saudaraku, yang pasti Tuhan ada di depan kita. Ibrani 5 ayat 8. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan, sebab engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapanmu. Haleluya. Nah, saudara yang kekasih, 1 Korintus 10 ayat 13a, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Amin. Amin. Itu tadi Yesaya apa Ibrani? Saya. Puji Tuhan. Mau cepat-cepat aja nih. Demikian juga kita, amin. Di saat Tuhan sepertinya sedang membawa kita berputar tanpa tujuan yang jelas, justru di situ pasti ada maksud Tuhan untuk membentuk kita. Ada maksud Tuhan, saudara yang kasih. Karena rancangannya, saudara, baik bagi kita. Rencananya, saudaraku, begitu indah bagi kita. Mazmur 92 ayat 6. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu ya Tuhan, dan sangat dalam rancangan-rancanganmu. Lihatlah saudaraku, betapa besar pekerjaannya, betapa dalam rancangannya dalam hidup kita. Oleh karena itu, mari kita percaya kepada Tuhan ketika Tuhan bawa kita melalui jalan berputar, karena kita tahu bahwa segala sesuatu pasti mendatangkan kebaikan bagi kita. Haleluya. Coba katakan, segala sesuatu dalam hidup saya mendatangkan kebaikan. Haleluya. Roma 8 ayat 28.
kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tantangan dan goncangan adalah proses. Kita semua perlu diproses. Amin. Melalui tahapan ini kita semuanya diproses. Saudaraku, tidak instan. Saudaraku, kita percaya ada perbedaan yang besar. Saudaraku, yang instan dengan yang dikerjakan dengan penyangkalan diri. Amin. Ulangan 8 ayat 2 sampai 3. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi jika ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau makan mana yang tidak kau kenal, dan juga, saudaraku, tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Amin. Ini berarti supaya kita belajar mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan kita atau posisi kita atau reputasi kita. Tuhan mau kita belajar merendahkan hati. Amin. Bilang sama temannya kanan kiri, mari kita belajar merendahkan hati. Haleluya. Seringkali kita semua menginginkan jalan termudah, tetapi ada kalanya kita harus berputar supaya kita siap untuk berperang. Dalam bisnis, pekerjaan, usaha, semua tantangan yang ada di depan kita, saudara yang kekasih, biarlah sekalipun jalannya tidak mudah, lalui dengan semangat daripada Tuhan. Yang ketiga, di padang gurun karakter kita dibangun. Karakter ketekunan. Yakobus 1 ayat 1, Yakobus 1 ayat 3 sampai 4. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tak kekurangan suatu apapun. Ujian terhadap iman kita menghasilkan ketekunan. Ya, diulangi lagi supaya diingatkan kepada kita, supaya kita dibentuk, karakter kita dibentuk, melatih kesabaran. Amin. Katakan, saya menjadi orang yang sabar. Haleluya. Kesabaran prosesnya tidak instan. Kualitas orang sabar pasti lebih baik daripada orang yang tidak sabar. Ibrani 6 ayat 13. Mari kita baca sampai dengan ayat yang ke-15. Kita baca bersama-sama. Ya. Sudah dapat? 1, 2, 3 ya. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sabar kali lah memang Abraham ini ya. Sampai 100 tahun dia menunggu. 90 tahun umur Sarah, 100 tahun umur Abraham. Sabar kali lah dia ini. Betul saudaraku? Sabar menanti janji Tuhan. Mungkin udah sangat capek lah kita menunggu janji Tuhan itu, tapi sabarlah. Haleluya. Padang gurun yang kita hadapi akan membentuk kita menjadi orang yang sabar, sehingga kita mempercayai janji Tuhan dan firman-Nya. Amin. Nah, saudara yang kasih, kesabaran perlu sampai janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Jadi jangan mandil ya men. Mananya ini? Sudah berapa puluh tahun aku mengikut Tuhan, kok belum datang juga janji Tuhan ini? Sabar. Dalam rumah tangga
bisa seperti padang gurun kalau kita terlalu banyak kata-kata tajam yang menyayat hati. Amsal 12 ayat 18. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Jadilah sabar. Jangan memiliki mulut seperti tikaman pedang. Jangan merepet seperti orang yang tidak punya belas kasihan. Amin. Mulutnya seperti tikaman pedang. Kata-katanya menyayat hati, nusuk-nusuk amat dalam. Enggak di sini, di tempat lain. Haleluya. Saudara yang terkasih, sabar. Mungkin kita menghadapi istri gak sabar, atau menghadapi suami gak sabar, apalagi menghadapi anak-anak, maunya dilibas saja lah. Oh, jalan pintas nih, nggak sabar. Saudara yang kasih, bilang sama temannya, sabar ya saudara. Amin. Begitupun saudara sabarlah dengar khotbah saya ini. Walaupun sudah sangat tergopoh-gopoh saya mengejarnya supaya cepat. Haleluya. Amsal 16 ayat 24. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Indah sekali ini, saudaraku. Perkataan yang menyenangkan. Sudah sangat geramnya kita sebenarnya, maunya tapi kita bisa berkata, ada apa? Ada yang bisa dibantu. Amin. Ada apa? Saudara yang kasih, perkataan yang menyenangkan, perkataan yang memberkati adalah seperti sarang madu, manis bagi hati, obat bagi tulang-tulang. Sekalipun rasanya nggak cocok untuk dijadikan kawan, nggak cocok untuk dinasehati, nggak cocok untuk dibaili, cocoknya dimusuhi. Saudaraku yang kasih, sabarlah. Amin, saudaraku. Biarlah saudaraku kita sabar dan bisa perkataan kita itu jangan menjebak kita menjadi permusuhan dengan siapapun. Amin. Haleluya. Nah, saudaraku, kemudian untuk merendahkan hati kita, itulah gunanya padang gurun itu, merendahkan hati kita. Ulangan 8 ayat 2 sampai 3. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai kau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi jika ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau manna yang tidak engkau kenal, yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Lihatlah saudaraku yang kasih, dikatakan untuk merendahkan hatimu. Amin. Saudaraku yang terkasih, sekali lagi Tuhan Allah dengan sengaja atas kehendaknya memilih jarak dan waktu yang panjang bagi umatnya untuk mencapai tanah Kanaan dengan maksud merendahkan hati umatnya, menguji ketaatan umatnya, dan untuk membuat umatnya mengerti bahwa manusia hidup oleh firman Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saudaraku, mereka makan manna, makanan dari sorga. Wah, pasti enak ini. Sekarang gak ada lagi. Kita ke Israel pun gak ada lagi, sudah berhenti. Itu menunjukkan bukan musim manna itu. Itu menunjukkan bahwa Tuhanlah yang memberikannya dari sorga, makanan sorga bagi kita.
Haleluya. Ya, sudah habis. Yang keempat, di padang gurun ada janji Tuhan. Tuhan menyertai dan melindungi kita. Amin. Itu janji Tuhan. Sebagaimana Mazmur 91, saudaraku, yang selalu kita deklarasikan. Keluaran 13 ayat 21 juga berkata, Tuhan berjalan di depan mereka. Tuhan berjalan di depan kita. Amin. Kemudian Tuhan menyediakan kebutuhan. Dia selalu membuka jalan. Nanti saudara baca Keluaran 16 ayat 13 sampai 15. Pada waktu petang datang berduyun-duyun burung puyuh. Itu yang mereka minta. Tuhan, oh Musa minta daging. Minta daging Musa, nggak ada daging Musa. Saudaraku yang kasih, lalu Tuhan berikan daging. Berapa kilometer daging ayam, daging burung puyuh, bukan ayam, puyuh, burung puyuh. Amin. Ya, mereka minta air, dikasih air. Mereka minta burung, minta daging, dikasih daging. Saudaraku yang kasih, tidak salah kita berdoa. Mintalah, saudaraku yang kasih. Maka kalau Tuhan sudah layak melihat kita, janji Tuhan, jawaban doa itu diberikan, pasti Dia berikan. Tuhan tidak mau umatnya kelaparan. Tuhan tidak mau, saudaraku yang kekasih, umatnya kehausan. Tuhan tidak mau umatnya binasa. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih, bangsa Israel melihat penyertaan Tuhan identik dengan berkat-berkat. Kalau sudah ikut Tuhan pasti berkat. Mulai dari keluar dari tanah Mesir banyak berkat, emas di bawah berkilo-kilo. Saudara yang kasih, tidak hanya mimpi, ada yang harus kita kerjakan. Amin. Menjalani padang gurun pasir yang sangat, saudara yang kasih, yang sangat perlu kita menyangkal diri menghadapinya. Nah, jadi inilah saudaraku ayat terakhir 1 Korintus 10 ayat 10 sampai 11. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup, di mana zaman akhir telah tiba. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Selesai. Terima kasih saudara sudah sabar mendengarkan saya. Mari kita pakai doa.
kasih-Mu